Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo memberi batas waktu 2 minggu kepada Inspektorat Provinsi Gorontalo untuk bekerja menyelesaikan 15 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPKRI tahun anggaran 2022 di sejumlah OPD pemerintah Provinsi Gorontalo yang dianggap bermasalah. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Awi Talib usai menggelar rapat kerja bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas terkait tindak lanjut LHP BPKRI tahun anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat Enogoluma, kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Awi Talib menjelaskan, rapat yang dibahas bersama Inspektorat menitik beratkan pada hasil temuan yang dilakukan oleh BPK di sejumlah OPD pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa ada hal yang material dan ada hal-hal yang tidak material tetapi yang bersifat administratif yang harus ditindaklanjuti dan segera diselesaikan. Menurut Awi Talib, hal-hal yang harus diselesaikan secara administratif termasuk di Dewan, di mana menurutnya di Dewan sendiri ada kelebihan pembayaran transportasi harus ditindaklanjuti dan harus dikembalikan. Kemudian juga hal yang terkait dengan tunjangan, gaji, tunjangan beras, tunjangan keluarga yang memang ada kelebihan pembayaran. Inilah hal-hal yang administratif yang harus segera diselesaikan. Peraturan perundangan, bahwa ada hal yang material, ada juga hal-hal yang tidak material tetapi sifatnya administratif. Ini juga harus segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Misalnya di Dewan juga ini ada, misalnya ada kelebihan pembayaran, termasuk kelebihan pembayaran tunjangan transportasi harus kita tindaklanjuti dan harus dikembalikan. Kemudian juga hal yang terkait dengan tunjangan gaji, tunjangan beras, tunjangan keluarga yang memang ada kelebihan pembayaran. Nah, ini hal-hal yang sifatnya administratif, tetapi tentunya juga ini harus segera diselesaikan dan memang kita sudah minta bahwa 60 hari kerja ini secara total untuk langkah penyelesaian. Jadi sudah ada rencana aksi yang harus dibuat oleh Inspektorat untuk melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada dari 15 temuan 49 rekomendasi tadi. Ini segera harus tuntas. Secara administratif penyelesaiannya 2 minggu dan itu sudah disanggupi dan mereka mulai besok action untuk bertemu dengan OPD-OPD yang ada dan dalam waktu 2 minggu ini sudah bisa terselesaikan. Untuk hal-hal yang tadi di luar administrasi sampai dengan 60 hari, termasuk juga dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Ini juga dalam waktu 60 hari agar bisa terselesaikan. Karena memang ketika disampaikan oleh Pak Pius ya, selaku perwakilan dari BPKRI, kita baru pada saat itu disampaikan 63% kinerja kita dalam penyelesaian laporan tindak lanjut. Jadi kemudian kita mereka berharap bahwa minimal 80% harus dapat terselesaikan. Pada saat itu disampaikan bahwa kita 63%. Tadi Ibu Misranda selaku inspektur menyampaikan bahwa itu sudah kurang lebih 77% sekian hasil penilaian mereka sendiri ya. Jadi mereka menilai sendiri bahwa itu sudah 77 sekian persen. Tetapi itu belum ditambahkan dengan LHP tahun ini yang disampaikan oleh BPKRI. Jadi kalau itu ditambahkan pasti akan mengurangi lagi hasil kinerja itu. Nah, kita berharap bahwa ini jangan sampai terlalu jauh antara ekspektasi 80% dengan fakta ataupun langkah penyelesaian yang ada. Karena memang juga terbebani oleh temuan-temuan masa lalu yang sampai saat ini juga belum terselesaikan. Pernah pada saat itu saya berkomentar bahwa ada temuan masa lalu kita itu kalau diakumulasi sudah mencapai 25 miliar ya, yang belum bisa ditindaklanjuti pada saat itu, dan itu terdapat 2 potensi untuk bisa ditagih kembali atau potensi untuk tidak dapat lagi dilakukan penagihan. Jadi saya minta itu ada resume, ada hasil kajian dan itu disampaikan pada komisi tadi dalam kesimpulan rapatnya.
Sehingga kita tahu berapa potensi yang masih bisa dilakukan, misalnya hal yang terkait dengan pajak, retribusi, atau TGR. Ini mana yang masih bisa kita selamatkan dan mana yang sudah bisa kita usulkan untuk dilakukan langkah pemutihan, penghapusan dari LHP tadi, sehingga ini tentunya akan meringankan beban dalam penyelesaian tindak lanjut. Nah, ini tidak akan terbawa setiap saat, setiap tahun. Ini adalah temuan-temuan masa lalu yang sudah harus dievaluasi kembali oleh inspektorat. 3 pada rapat ataupun pada sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Itu yang pertama. Kemudian berjalannya rapat tadi juga diminta saya menyampaikan TLHP yang belum selesai karena ada di sambutannya anggota BPK 6 RI bahwa dinyatakan yang baru ditindaklanjuti itu baru 63% dari 80%. Tetapi memang data yang ada di kami per semester 2 tahun 2022 itu kami berada di angka 68,30. Tetapi sekarang itu sudah berada di angka 77,03. Terkait dengan LHP BPK 2022 itu terdapat 15 temuan dan 69 rekomendasi. Target kami itu bisa menyelesaikan 2 minggu setelah kami menerima LHP BPK yang diminta di LHP itu menyelesaikan 2 bulan 60 hari, tetapi kami punya target 2 minggu dan insya Allah besok akan dilakukan rapat di Aula Inspektorat menyelesaikan ini. Mungkin itu. Bu, apa baik yang belum ditindaklanjuti? Banyak. Saya tidak boleh menjelaskan satu-satu. Intinya ada pemeriksaan kinerja kemiskinan yang harus dibahas oleh lintas OPD, dan itu kami sudah jadwalkan di hari Rabu, tetap juga di inspektorat, dan kami minta semua OPD itu membawa laptop supaya kami bisa mendampingi untuk menyelesaikan berupa temuan-temuan administrasi seperti itu. Temuan untuk DPRD itu ada beberapa. Sebenarnya ini kalau dilihat misalnya untuk tunjangan transportasi, teman-teman di DPR itu harusnya mereka itu mengacu di Pergub yang harusnya diberlakukan nanti bulan Februari, itu mereka sudah berlakukan bulan Maret, mereka sudah berlakukan Januari Februari, sehingga terdapat temuan yang harus dikembalikan oleh Bapak Ibu anggota DPRD. Tetapi itu jumlahnya tidak besar, tetapi tadi sudah dijanjikan untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender seperti itu. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Namun dari pencapaian tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo harus menyelesaikan sejumlah rekomendasi dari BPKRI untuk segera dituntaskan sesuai mekanisme. Tim Liputan melaporkan.